Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat kalian yang lagi santai dan beristirahat, ada sebuah film yang bisa menemani waktu santai kalian. Film yang lumayan rumit untuk ditonton secara langsung, tapi di video ini telah kubuat alur ceritanya yang bisa membuat kalian lebih mudah untuk memahami sebuah film. Dan kali ini tentang film yang berjudul The Visit tahun 2015. Sebelum dimulai filmnya, saya akan memperkenalkan siapa saja orang-orang yang ada di film ini yang sangat penting untuk diketahui. Yang pertama ada Becca Jamison, lalu ada Tyler, adik dari Becca Jamison, dan yang di sebelah kanan ada nenek Mary Pella Jamison, yang merupakan nenek dari Becca sekaligus nenek dari Tyler juga. Dan yang di sebelah kiri ada kakek Frederick Spencer Jamison yang merupakan kakek dari mereka juga. Lalu berikutnya ada Loretta Jamison yang merupakan ibu dari Becca dan Tyler. Dan langsung saja kita mulai alur ceritanya. Di awal film, menunjukkan seorang ibu yang bernama Loretta Jamison sedang diwawancarai oleh anaknya yang bernama Becca. Jadi, si Becca dan Tyler adiknya akan pergi berkunjung ke rumah nenek dan kakeknya yang seumur hidup mereka tidak pernah bertemu dan melihatnya. Dan sebelum mereka berangkat, Becca mewawancarai ibunya terlebih dahulu. Becca sengaja merekam dan mendokumentasikan perjalanan dan pertemuan perdananya dengan kakek neneknya yang akan dibuatnya menjadi sebuah film. Dan di wawancara ini kita akan tahu sedikit informasi tentang masa lalu mereka, di mana Loretta pada saat akhir SMA di waktu itu saat umur 19 tahun telah jatuh cinta kepada seorang guru pengganti bahasa Inggris yang bernama Corinne. Namun orang tua Loretta tidak merestui hubungan mereka karena menurut orang tuanya Corinne adalah pria yang tidak baik. Karena rasa cintanya, Loretta tetap mempertahankan hubungannya dengan Corinne hingga menyebabkan terjadinya perselisihan dengan orang tuanya. Sehingga Loretta memilih pergi dari rumah. Loretta pergi bersama Corinne dan mereka telah hidup bersama selama 10 tahun dan mempunyai 2 orang anak yang bernama Becca dan Tyler. Pada suatu hari, Corinne atau suami dari Loretta berselingkuh dan pergi meninggalkan mereka. Setelah 15 tahun berlalu, dan sekarang kedua orang tua dari Loretta mencarinya via internet ingin bertemu dengan cucunya selama 1 minggu. Tibalah di saat Becca dan Tyler pergi mengunjungi nenek kakeknya, tapi ibunya, Loretta, tidak ikut karena akan berlibur dengan kekasihnya. Loretta hanya mengantar Becca dan Tyler sampai naik kereta api saja. Sepanjang perjalanan, Becca dan Tyler terus mendokumentasikan kegiatan mereka. Saat di perjalanan ini juga, di dalam kereta api kita akan melihat Tyler yang masuk ke kamar mandi memegang pintu dengan tisu yang ternyata si Tyler ini sangat anti dengan kuman. Saat di Senin pagi, mereka sampai pada tujuan dan telah disambut oleh kakek dan neneknya di tempat pemberhentian kereta api. Neneknya bernama Mary Pella Jamison dan kakeknya yang bernama Frederick Spencer Jamison. Setibanya di rumah, mereka asik berbincang-bincang untuk mengenal satu sama lainnya. Dan saat Tyler main di luar rumah, ia melihat kakeknya masuk ke sebuah gubuk dekat rumahnya. Tyler pun memanggil kakeknya, namun tak ada jawaban, yang akhirnya membuat Tyler penasaran dengan gubuk itu. Dan di malam hari, ada Becca yang keluar dari kamar tidur untuk mencari makanan dan tanpa sengaja, ia melihat neneknya sedang muntah-muntah sambil berjalan. Becca pun panik dan masuk kembali ke kamarnya. Keesokan harinya, Becca bertanya kepada kakeknya yang sedang berada di gudang kayu. Becca bertanya soal kondisi neneknya. Lalu kakeknya pun memberitahu Becca bahwa neneknya sedang flu dan jangan khawatir. Lalu Becca mencari Tyler dan mereka pun bermain petak umpet di bawah rumah. Saat sedang asik bermain, mereka dikejutkan dengan sesuatu yang merangkak mengejar mereka. Lalu mereka pun segera lari dan keluar dari tempat itu. Dan ternyata
yang merangkak mengejar mereka itu adalah neneknya. Ada seseorang yang datang ke rumah itu, yaitu Dr. Sam, yang ingin bertemu dengan kakek dan nenek BK. Tapi kakek dan neneknya sedang tidak di rumah. Sang dokter pun berbicara kepada BK, mengatakan bahwa seharusnya beberapa hari yang lalu kakek dan neneknya datang ke rumah sakit tempat mereka bekerja sebagai konseling. Tapi kali ini mereka tidak datang dan sang dokter hanya ingin memastikan bahwa mereka sehat-sehat saja. Lalu di sisi lain, ada Tyler yang menghampiri gudang yang telah membuat dia penasaran tentang isinya. Dengan cara menyelinap, Tyler pun memasuki gudang tersebut, dan akhirnya dia menemukan sesuatu yang membuat dia kesal, yaitu popok yang berisi kotoran kakeknya yang disimpan di gudang itu. Setelah itu, kakek Frederick mengajak Becca dan Tyler ke sebuah kota. Dan sesampainya di sebuah kota, kakek Frederick merasa cemas karena merasa telah diikuti oleh seseorang dan langsung menghajar orang tersebut. Pada malam harinya, Tyler dan Becca mendengar suara yang aneh di depan kamar mereka yang membuat mereka takut, dan mereka pun langsung melihatnya, yang ternyata itu adalah neneknya sedang mencakar tembok tanpa busana sedikit pun. Keesokan harinya, Becca menghampiri kakeknya yang sedang siap-siap berpakaian rapi untuk menanyakan soal neneknya, dan kakeknya berkata bahwa neneknya terkena Shandon Syndrome, salah satu demensia atau pikun yang terjadi saat gelap. Lalu Becca bertanya apakah mereka akan pergi ke suatu tempat karena kakeknya berpakaian rapi. Lalu kakeknya menjawab bahwa ia harusnya naik kereta untuk pergi ke pesta kostum. Lalu tiba-tiba kakeknya tersadar sendiri bahwa pesta itu tidak ada. Apakah kakeknya pikun juga? Entahlah, semua ini masih membingungkan. Setelah itu, ada nenek Mary yang sudah mempersiapkan makan untuk Becca dan Tyler. Dan nenek pun bertanya kepada Becca, apakah kakeknya mempersiapkan diri lagi untuk ke sebuah pesta. Dan nenek pun berkata bahwa kakeknya memang gila. Lalu saat Loretta, Becca dan Tyler sedang video call, Loretta tidak bisa melihat mereka karena kamera laptop Becca telah dikotori oleh neneknya dan sulit untuk dibersihkan. Di saat ini juga, Tyler memberitahu ibunya bahwa kakek dan neneknya bersikap aneh. Tapi hal itu dianggap wajar oleh ibunya karena kakek dan neneknya sudah tua. Dan di malam hari, Becca membuat video dokumentasi dengan mewawancarai neneknya. Awalnya semua berjalan lancar, sampai saat Becca bertanya soal ibunya yang meninggalkan rumah pada saat itu. Neneknya pun berubah menjadi histeris. Pada saat malam hari, lagi-lagi mereka melihat tingkah aneh dari neneknya, yaitu lari-lari dan merangkak di dalam rumah. Keesokan harinya, ada seorang wanita datang ke rumah itu yang mengaku namanya Stacy sambil membawa makanan ingin menjumpai kakek dan nenek Mary. Tapi mereka tidak sedang di rumah, yang ada hanya Becca dan Tyler saja. Lalu mereka pun berbincang seperti Dr. Sam. Stacy pun mengatakan mereka harusnya datang ke tempat konseling beberapa hari lalu, tapi mereka tidak pernah muncul. Sebagai mantan rehabilitasi yang pernah diurus oleh kakek dan neneknya, Stacy pun berkunjung untuk memastikan kakek Frederick dan nenek Mary dalam keadaan baik. Di sore hari, Becca menghampiri neneknya yang sedang duduk sambil tertawa dan menanyakan kondisinya. Di sini juga terdapat keanehan, yaitu neneknya yang menarik kain penutup mukanya sekuat mungkin hingga mukanya tertutup, dan Becca pun melepaskannya. Karena terlalu banyak keanehan yang dirasa oleh Becca dan Tyler, akhirnya mereka memasang kamera tersembunyi. Lalu di malam hari, seperti biasa, neneknya tetap bertingkah aneh, tapi sayangnya kamera tersembunyi itu ditemukan oleh neneknya. Lalu menghampiri Becca dan Tyler di kamar dengan membawa pisau. Keesokan harinya,
Mereka melihat hasil rekaman kamera yang telah mereka pasang tersebut, dan hal itu pun yang menambah ketakutan mereka. Di siang harinya, ternyata Stacy datang kembali ke rumah itu dan bertemu dengan kakek Frederick dan nenek Mary. Becca dan Tyler yang melihat mereka dari ruang atas mendengar bahwa mereka sedang berdebat. Kemudian, Becca berhasil membersihkan kamera laptopnya, sedangkan Tyler menanyakan keberadaan Stacy yang tak terlihat lagi. Becca dan Tyler menghubungi ibunya dengan cara video call. Mereka meminta ibunya untuk menjemput mereka sekarang juga. Sontak ibunya kaget, lalu bertanya, ada apa dengan mereka? Becca pun mengatakan, percayalah, ada yang salah dengan kakek nenek. Lalu ibunya menanyakan kakek dan nenek mereka. Dan segera Tyler pun mengangkat laptopnya dan menghadapkan kamera laptop pada kakek dan neneknya yang sedang berada di luar rumah. Dan hal yang mengejutkan pun terjadi. Setelah melihat kakek Frederick dan nenek Mary lewat video call, Loretta mengatakan bahwa mereka bukanlah kakek dan nenek mereka yang sebenarnya. Sontak Becca dan Tyler pun langsung kebingungan. Tiba-tiba, kakek serta nenek palsu mereka masuk ke dalam rumah dan mengajak Becca untuk membersihkan oven yang ada di dapur. Becca pun disuruh masuk ke dalam oven itu, lalu ditutup oleh nenek palsunya. Untungnya itu hanya sebentar. Lalu Becca dan Tyler mencoba untuk pergi dari rumah. Ketika membuka pintu, langsung terlihat Stacy yang sudah mati tergantung di pohon. Kakek palsu itu pun datang menyergap mereka dan segera menutup pintunya, lalu mengajak Becca dan Tyler bermain dadu. Di tengah permainan, Becca mencari alasan untuk pergi dari situ, dan Becca pun akhirnya pergi ke basement. Dan hal yang mengejutkan pun terjadi di sini. Ia menemukan foto kakek dan nenek aslinya dan menemukan seragam rumah sakit jiwa Maple Seed yang diduga milik kakek dan nenek palsunya itu. Becca juga menemukan mayat kakeknya dan neneknya yang asli. Tiba-tiba, kakek palsu datang dan menangkap Becca lalu mengurungnya di kamar bersama nenek palsunya itu. Dan adegan berikutnya sangat menjijikkan di mana kakek palsunya melepas popok yang ia pakai dan ditempelkan ke muka Tyler yang sangat anti kuman itu. Becca pun berkelahi dengan nenek palsunya sampai Becca terdorong ke cermin hingga pecah. Lalu Becca mengambil pecahan cermin itu dan menusuk nenek palsunya hingga tewas. Lalu Becca berlari menolong adiknya, tapi sayangnya Becca kalah dan dengan seketika Tyler histeris dan mengamuk lalu mendorong kakek palsu itu hingga terbentur dan tewas juga. Mereka pun segera lari dan meninggalkan rumah itu. Dan akhirnya ibunya datang bersama polisi. Di akhir film, Becca melanjutkan wawancara dengan ibunya, dan ibunya pun menceritakan secara detail tentang masa kecilnya hingga kejadian saat ia meninggalkan rumah orang tuanya ketika ia berusia 19 tahun, sampai ibunya mengeluarkan air mata dan memeluk Becca dan berpesan kepada Becca, "Jangan menahan amarahmu." Lalu keduanya berpelukan sambil menangis, dan film pun berakhir. Oke, segitu aja video kali ini dan kita bertemu lagi di video selanjutnya. Selamat bersantai dan semangat untuk semua aktivitasnya. Jangan lupa subscribe serta klik like pada video ini, share dan komen. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.